Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya la nikmatil iman, alhamdulillah ya la nikmatil Islam, alhamdulillah ya la nikmatil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Di materi pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang ibadah haji. Pengertian haji secara bahasa adalah menyengaja. Sedangkan secara istilah, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja dengan cara mengunjungi Baitullah dengan niat mengharap ridho Allah dengan melaksanakan syarat dan rukun tertentu. Perlu digarisbawahi, ketika kita hendak berhaji, itu niatnya hanya mengharapkan ridho dari Allah. Jadi tidak boleh seumpamanya ibadah haji niatnya ben kepengen dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Nah, jadi pahalanya hilang kalau niatnya cuman mengharapkan nama haji. Hukum mengerjakan haji adalah wajib bagi yang mampu. Nah, ini mampu ini akan meliputi 5 hal. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a 'alaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Syarat wajib haji yang pertama adalah beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Kemudian balik atau dewasa, anak kecil yang pergi haji harus mengulang lagi ketika dewasa kelak. Ketika merdeka. Keempat, berakal sehat, artinya orang itu tidak gila. Kuasa atau mampu, nanti akan meliputi 5 hal. Memiliki pengetahuan tentang haji. Jadi sebelum berangkat haji, orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji harus dibekali dengan pengetahuan tentang haji. Nah ini, mampu. Jadi hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Jadi mampu ini akan meliputi 5 hal. Yang pertama adalah kemampuan jasmani, yaitu mempunyai fisik yang kuat. Ada orang kaya, dia kena penyakit stroke, ya dia tidak wajib untuk haji walaupun dia kaya, karena dia tidak mampu secara jasmania. Yang kedua, mempunyai bekal yang cukup untuk pergi dan pulang, termasuk biaya hidup keluarga yang ditinggalkan. Jadi ketika orang melaksanakan ibadah haji, itu harus cukup bekalnya. Jangan sampai bisa pergi, tidak bisa pulang. Atau bisa pergi, bisa pulang, tapi kehidupan keluarganya di rumah memprihatinkan. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Yang ketiga ada kendaraan, ya, transportasi banyak sekarang. Yang keempat, aman dalam perjalanan. Daerah yang dilalui itu aman. Bagi wanita yang akan melaksanakan ibadah haji harus ada mahramnya, jadi ada pendampingnya.
Ya, ketika seorang wanita yang belum punya suami ya harus dengan sama bapaknya, kalau sudah punya suami ya dengan suaminya. Gitu. Syarat haji yang pertama dilaksanakan sesuai dengan batas waktunya. Jadi haji itu ada waktu-waktu tertentu, bukan sembarangan, beda dengan umroh. Yang kedua, melaksanakannya secara berurutan, memenuhi syarat-syarat rukunnya, dilaksanakan di tempat yang sudah ditentukan. Ini rukun hajinya. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Yang kedua wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Kita akan bahas satu persatu. Ihram artinya adalah mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian. Ya, pakaian ihram, yaitu pakaian yang tidak dijahit. Kita lihat caranya untuk melaksanakan ihram. Ini ada videonya, kita lihat sebentar. Ini anak-anakku sekalian, tata cara pemakaian pakaian ihram. Bisa kita lihat bersama. Perempuan seperti itu cara memakainya. Sedangkan kalau laki-laki seperti ini. Jadi ihram artinya adalah memakai pakaian yang tidak berjahit. Kita lanjutkan di rukun yang kedua, wukuf. Wukuf yaitu berdiam diri, artinya berdiam diri di padang Arafah. Mulainya kapan? Mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Videonya kita lihat wukuf. أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
adik-adik ya. Rukun yang kedua adalah wukuf. Wukuf yaitu berdiam diri di Arafah. Yang ketiga adalah rukun yang ketiga dari ibadah haji adalah tawaf, yaitu artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Syarat tawaf adalah suci dari hadas dan najis. Jadi ketika kita tawaf itu harus suci badan kita dari hadas dan najis. Menutup aurat, diawali dan diakhiri dari Hajar Aswad. Kemudian Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf, dilakukan sebanyak 7 kali. Tawaf dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Kita lihat tawafnya. Bentar. Ini suasana tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Terus kemudian rukun yang keempat setelah tawaf yaitu sebentar. Ini macam-macam tawaf ada 4. Yang pertama adalah tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika baru datang di tanah suci. Yang kedua, tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi rukun haji, yang tadi barusan videonya Bapak setel. Yang ketiga, tawaf sunnah, yaitu tawaf yang bisa dilaksanakan kapan saja. Yang keempat adalah tawaf wada, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika hendak meninggalkan tanah suci. Rukun yang selanjutnya adalah sa'i. Sa'i artinya adalah lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Itu sebanyak 7 kali. Syarat-syarat sa'i, yang pertama dimulai dari bukit Safa dan Marwah. Yang kedua dilaksanakan sesudah tawaf, baik tawaf qudum maupun tawaf ifadah, dilaksanakan banyak 7 kali. Kita lihat videonya tentang sa'i. Sebentar. Itu sa'i. Yaitu sa'i itu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Lebih banyaknya kan bukan lari-lari kecil ya, jalan ya. Ini wajib hajinya. Yang pertama ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, bermalam di Mina, melempar jumrah 3 jumrah Aqabah, Ula dan Wusta, tawaf wada, kemudian meninggalkan semua yang diharapkan dalam ihram. Sunah-sunah haji yang pertama adalah mandi dulu ketika hendak berikhram. Apa tadi ikhram? Ikhram yaitu memakai pakaian. Yang kedua, memakai wangi-wangian sebelum memakai pakaian ikhram. Sholat sunnah ikhram 2 rakaat, membaca talbiyah setelah berikhram sampai tahallul.
melakukan tawaf ketika memasuki Masjidil Haram dan membaca zikir dan doa. Bacaan talbiyahnya yang ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Yang ini saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك. Ya, itu tadi bacaan talbiyah. Nah, ini tadi bacaan talbiyah yang artinya kusambut panggilanmu ya Allah, kusambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu, kusambut panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Larangan ketika kita berhaji yang laki-laki, jadi ini larangannya adalah laki-laki. Pertama, memakai pakaian yang berjahit, tadi pakaian dijahit tidak boleh. Yang kedua, memakai kaos kaki yang menutupi mata kaki. Yang ketiga, memakai tutup kepala. Wanita, larangannya adalah menutup telapak tangan dan menutup muka. Laki-laki dan wanita memakai wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku, meminang, menikah, menikahkan orang lain, bersetubuh atau bersenggama, menebang pohon, membunuh binatang, berkata jelek. Itu larangan-larangan dalam itu sedikit dari materi kita tentang haji. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar, kalau tidak WA ke nomor saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.